Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas MT-MC Korlantas Polri yang berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, di mana mulai masukinya jam pulang perkantoran kepadatan memang mulai nampak terjadi, terutama di jalur arteri dari arah Kuningan ataupun Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang pada sore hari ini nampak cukup ramai dan juga cenderung padat. Dikarenakan selainnya peningkatan volume arus kendaraan yang terjadi hingga saat ini, kepadatan juga terjadi imbas adanya penyempitan jalur di mana masih berlangsungnya pekerjaan galian pipa yang memang memakan kurang lebih 2 lajur di sisi jalan tersebut. Agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun menuju ke arah Semanggi dalam keadaan relatif lancar, namun yang perlu diantisipasi yaitu mengingat di sepanjang jalur ini cukup banyak area perkantoran di mana kendaraan keluar masuk yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara jika kita lihat untuk lalu lintas di tol dalam kota itu sendiri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Selipi pada sore ini dalam keadaan ramai lancar, kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 hingga 80 km per jam. Namun tetap kami himbau agar para pengendara dapat tetap pada jalur Anda, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Namun untuk arah sebaliknya di tol dalam kota dari arah Semanggi ataupun Selipi yang akan menuju ke arah Cawang pada sore ini nampak cukup ramai. Memang terjadi perlambatan sesekali di sana agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap pada jalur Anda. Selain itu juga perlu kami informasikan di sepanjang jalur ini penerapan ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti masih diterapkan, di mana hari ini hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Untuk pelanggaran atau kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. 36 peserta memasuki tahap asesmen tes setelah dinyatakan lulus pada tes kesehatan dalam tahapan seleksi calon anggota Komisioner Kompolnas periode 2024 hingga 2028. Asesmen tes calon anggota Komisioner Kompolnas dilaksanakan 3 hari, 13 hingga 15 Agustus 2024 bertempat di Asesmen Center Polri, Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Setelah melewati beberapa tahap seleksi calon anggota Komisioner Kompolnas, 36 orang peserta calon anggota Komisioner Kompolnas periode 2024 sampai 2028 mulai menjalankan asesmen tes. Dibuka secara resmi pada hari Selasa 13 Agustus 2024 di Asesmen Center Polri Gedung TNCC Mabes Polri. Asesmen tes dihadiri oleh panitia seleksi, tim asesor, dan diikuti oleh para peserta yang hadir langsung dan mengikuti secara daring. Asesmen tes untuk 36 para peserta calon anggota Komisioner Kompolnas periode 2024 sampai 2028 berlangsung dalam 3 gelombang. Gelombang pertama dilaksanakan setelah pembukaan resmi dan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2024. Adapun tahapan dalam asesmen tes yang dijalani oleh peserta calon anggota Komisioner Kompolnas periode 2024 sampai 2028 yaitu problem analysis, leaderless group discussion, behavioral event interview, dan psikometri. Karobinkar SSDM Polri Kombes Pol Langgeng Purnomo menjelaskan, melalui asesmen tes ini sebagai tahapan untuk mengukur kemampuan dan kapasitas para calon anggota Komisioner Kompolnas
yang nantinya disesuaikan pada posisi jabatan yang akan diemban. Penilaian kompetensi merupakan bagian penting dalam proses seleksi untuk mengisi posisi calon anggota Kompolnas. Kompolnas merupakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Penilaian ini tidak hanya untuk mengetahui sejauh mana kompetensi para peserta, tetapi juga untuk melihat calon anggota yang tepat untuk mengemban amanah, memiliki kinerja yang baik, profesional, dan berintegritas. Untuk menghasilkan anggota komisioner Kompolnas yang profesional dan berkredibilitas untuk membangun bangsa lewat instansi Polri, Ketua Panitia Seleksi Anggota Komisioner Kompolnas periode 2024 sampai dengan 2028 menjelaskan perlunya asesmen tes dalam rangkaian seleksi. Mari kita belajar bersama-sama untuk membangun bangsa ini, tidak hanya sektoral, ini bukan masalah kedudukan, bukan masalah jabatan. Bicara ini ingin mengingatkan kawan-kawan yang terpilih nanti akan dituntut untuk diharapkan publik untuk mengabdi, bukan meminta, memberi, bukan menuntut. Nah, mudah-mudahan proses ini berjalan dengan baik. Anda lihat bahwa kami di tim Pansel Kompolnas ini sudah berusaha semaksimal mungkin supaya fair, proses seleksinya fair, proses seleksinya berjalan adil, dan tidak ada cheating, karena itu merusak apa yang menjadi cita-cita kita bersama gitu. Dan salah satu dari fairness itu adalah proses assessment ini. Asesmen tes akan berlangsung selama 3 hari ke depan yang terbagi dalam 3 gelombang yang tiap-tiap gelombang diikuti 12 peserta. Nantinya hasil dari asesmen tes akan dipilih 24 orang peserta calon anggota komisioner Kompolnas periode 2024 sampai 2028 untuk melakukan tes wawancara sebagai tahapan akhir dalam seleksi. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Dalam rangka penilaian kompetensi bagi calon komisioner Komisi Kepolisian Nasional, SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan arahan guna mempersiapkan SDM unggul ke depannya sehingga memiliki networking secara global dan kompetitif. Pun sama menghadapi hal seperti ini, kita melaksanakan kegiatan asesmen untuk calon komisioner Kompolnas tahun ini. Pas kebetulan di tahun 2024 ini masa kepemimpinannya komisioner habis, sehingga kita juga akan melaksanakan kegiatan asesmen untuk calon komisioner Kompolnas. Oleh karenanya harus kita persiapkan sebaik mungkin. Ya, dari semuanya, dari aspek teknisnya, dari aspek aksesornya, dari aspek ruangan pendukungnya, dan juga semua sistem yang mensupport agar proses assessment center untuk calon anggota Kompolnas itu dapat berjalan dengan baik. Ya, kenapa demikian? Ya, karena ini merupakan tahuan kita, dan ini merupakan wujud kepercayaan dari Kementerian Polhukam, ya, termasuk para pansel, mempercayakan bahwa assessment center SDM Polri atau assessment center Polri ini bisa diandalkan. Ya. Dan saya juga minta kepada rekan-rekan KPSDM jajaran, jangan pernah berhenti untuk tidak mengembangkan assessment center di wilayah. Ya, banyak hal yang minta assessment ini betul-betul harus dikembangkan dengan baik. Makanya tahun 2025 saya membangun pusat pembinaan SDM unggul. Di pusat pembinaan SDM unggul itu ada assessment center, kemudian pusat psikologi Polri,
Kemudian dengan pusat sertifikasi Polri. Ya semua jadi satu gitu, apa-apa. Ya untuk apa? Untuk betul-betul mempersiapkan SDM unggul Polri ke depan yang memiliki networking secara global. Pembukaan turnamen bola voli Bayangkari Cup 2024 Zona 3 Lampung yang terdiri dari Polda Lampung, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Bengkulu, dan Korbrimob Polri secara resmi dibuka secara virtual oleh Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Ketua Bayangkari Daerah Lampung, Nyonya Luri Helmi Santika menyambut hangat kehadiran sejumlah kontingen turnamen bola voli dan memberikan semangat kepada seluruh kontingen yang bertanding di Zona 3 di Provinsi Lampung. Pertandingan pembukaan dimulai dengan servis bola pertama oleh Nyonya Luri Helmi Santika bersama sejumlah ketua umum daerah Bayangkari di antaranya Polda Metro Jaya, Polda Bengkulu, Polda Banten, serta Korbrimob Polri yang menandai dimulainya pertandingan antara Bayangkari Lampung melawan Bayangkari Polda Metro Jaya. Kegiatan turnamen bola voli Bayangkari Cup 2024 ini diikuti oleh 5 tim peserta dari 5 wilayah, yaitu Polda Lampung, Polda Banten, Polda Metro Jaya, Polda Bengkulu, dan Korbrimob Polri yang berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 13 hingga 15 Agustus 2024 di Gor Wei Handak, Lampung Selatan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Wilayah Zona 3, saya ucapkan selamat datang di Lampung, saya Bumi Wajurai. Selamat bertanding, selalu semangat, selalu dan tetap semangat, junjung tinggi sportivitas. Semangat! Untuk meningkatkan kemampuan personil Polres Pekalongan melaksanakan kegiatan latihan menembak di lapangan tembak Brimob Batalion B Pelopor Kalibanger Pekalongan. Kegiatan latihan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto. Kapolres Pekalongan AKBP Doni Widamanto mengatakan latihan menembak merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dalam mengamankan wilayah Polres Pekalongan sehingga para anggota bisa mahir dalam menggunakan senjata. Selain itu diharapkan personil dapat mengetahui bagaimana memperlakukan senjata dan dapat menjaga keamanannya dengan baik. AKBP Doni juga menegaskan ke anggota bahwa persyaratan SENPI bukan hanya administrasi, namun untuk mencegah kejadian penyalahgunaan senjata api maupun kecelakaan senjata api. Kapolres berharap pelatihan ini dapat bermanfaat, terutama bagi personil yang nantinya terlibat dalam Walpri Pilkada Serentak 2024. Hanya karena persaingan usaha, seorang perempuan berusia 31 tahun di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diamankan aparat kepolisian lantaran berpura-pura sebagai seorang poluan berpangkat Ibtu dan mengaku bertugas di Mabes Polri. Hanya karena persaingan usaha, seorang perempuan berusia 31 tahun berinisial MA di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diamankan aparat kepolisian lantaran berpura-pura sebagai seorang polisi wanita berpangkat Ibtu. Pelaku berhasil diciduk di rumah kontrakan miliknya usai dilaporkan warga yang curiga. Polisi juga menyita seragam poluan lengkap dengan pangkat. Pelaku dibawa ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan intensif. Pengungkapan kasus ini setelah warga sekitar curiga dengan pelaku yang mengaku anggota poluan yang bertugas di Mabes Polri. Namun pelaku tak pernah bertugas keluar lapangan atau berkantor. Berdasarkan pengakuan pelaku yang diketahui seorang wanita lajang, dia melakukan aksinya dengan tujuan agar disegani oleh warga sekitar dan juga pedagang saingannya. Itu gimana nih? Jadi motifnya itu dia untuk sementara ya, namun masih dalam pendalaman,
Nah, bahwa dia mengaku diri sebagai pelawan itu, ini ada kekhawatiran dari dia, ketakutan usahanya disaingi, sehingga dia mengaku diri sebagai pelawan dengan harapan orang yang mau bersaing usaha dengan dia itu mengurungkan niatnya. Gitu. Emang usaha apa dia? Dia usahanya ada barang campuran, ada percetakan, ada beli briling. Ibtu Iwan juga mengungkapkan pelaku ternyata sempat melakukan penyuluhan di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Polewali. MA juga melakukannya di salah satu sekolah dasar di Polewali Mandar untuk memberikan bimbingan dan motivasi bagi para siswa. Menurutnya, pihak lapas sempat menaruh kecurigaan terhadap MA yang tiba-tiba datang ingin melaksanakan sosialisasi tanpa disertai surat tugas maupun pemberitahuan lebih awal. Pelaku juga memakai papan nama yang dianggap tidak seperti pada umumnya. Kami bahwa dia sudah melakukan kegiatan di salah satu SD di daerah Wonomulyo, jadi dia memberikan pengarahan pada saat upacara pagi. Kedua, dia memberikan juga pengarahan di salah satu lapas kepada warga binaan. Seragam dia, lengkap dia. Pakai atribut, punya perlengkap. Meski begitu, hingga saat ini belum ada satupun pihak yang melapor dirugikan atas aksi pelaku. Hingga saat ini, polisi juga masih mendalami dan melakukan penyelidikan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 228 tentang penggunaan tanda kehormatan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dari Humas Polres Polewali Mandar melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.